persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat umum, para pihak, dan pengunjung duduk dengan sopan dan tertib dalam ruang sidang. 2. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 3. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 4. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus a. Duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing. B. Memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang dan memelihara ketertiban dalam sidang. 5. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 6. Segala bentuk alat komunikasi harus dinonaktifkan atau dimatikan. Jaket dan topi harus dilepas. 7. Dilarang makan, minum, dan merokok di dalam ruang sidang. 7. Anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah tidak diperkenankan menghadiri sidang kecuali ditentukan oleh ketua sidang. 9. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 10. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 9. Dan apabila terdapat, maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk mendirikannya. Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya. 11. Siapapun yang hadir dalam sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, masih tetap melanggar tata tertib tersebut. Atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Apabila pelanggaran tata tertib di atas bersifat suatu tindak pidana, dapat dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Malang memeriksa perkara nomor register perkara 33/LH/2019 Pengadilan Negeri Malang atas nama terdakwa Marco Raditya De Rossi alias Marco pada hari Rabu 10 Oktober 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah jaksa penuntut umum siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Jaksa penuntut umum, apakah terdakwa ditahan? Ditahan, Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan terdakwa di ruang sidang dalam keadaan bebas. Kepada terdakwa Marco Raditya De Rossi, Marco dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap, Yang Mulia. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum, apakah saudara benar penasihat hukum terdakwa? Benar, Yang Mulia. Silakan menandatangani surat kuasa advokat dan berita acara sumpah. Silakan jaksa penuntut umum dan terdakwa untuk memeriksa.
Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Siapa nama saudara? Marco Raditya De Rossi, Tempat tanggal lahir saudara? Jakarta, Umur saudara? 22 tahun, Tempat tinggal saudara? bangsa Indonesia, Jalan Kejujuran, Agama saudara? Islam, Dan pekerjaan saudara? sebagai pekerja swasta yang mulia. Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan ini? Siap yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara penasihat hukum sudah memeriksa salinan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk dibacakan surat dakwaannya. Baik yang mulia. Kejaksaan Negeri Malang untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara garing Kitus Strip SH garing 2019 garing Pengadilan Negeri Malang. Identitas terdakwa nama Marco Raditya De Rossi alias Marco. Tempat tanggal lahir Jakarta 25 Februari 1997. Umur 23 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan warga negara Indonesia. Tempat tinggal Jalan Kejujuran Malang. Agama Islam. Pekerjaan karyawan swasta. Penahanan terdakwa nomor 1 ditahan oleh penyidik kepolisian di Kota Malang pada tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019. Nomor 2, perpanjangan penahanan oleh penyidik kepolisian di Kota Malang pada tanggal 26 September 2019 sampai tanggal 2 Oktober 2019. 3, ditahan penuntut umum Kejaksaan Negeri Malang pada tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Malang. Dakwaan bahwa ia terdakwa Marco pada hari Kamis tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di gang kesaksian atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang memasuki daerah hukum Pengadilan Negeri Malang secara tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan pemerkosaan yang dilakukan terdakwa dengan cara berikut. 1. Bahwa pada waktu malam hari sekitar kurang lebih pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Marco menaiki mobil angkutan umum jurusan Panglima Sudirman sampai Parkir Negara sekitar Jalan Jam Sekian. 2. Bahwa terdakwa Marco yang merasa bosan mulai mencari kesibukan lain dengan menonton sejumlah video porno yang tersimpan di dalam smartphone merek Vivo miliknya yang mana saat itu bertepatan dengan korban NWA yang menaiki angkutan umum tersebut. 3. Bahwa akibat dari menonton video tersebut, terdakwa Marco mulai terpancing nafsu diraginya dan mulai berfantasi ketika melihat korban NWA yang pada saat itu mengenakan pakaian kemeja berwarna putih dan mengenakan rok span pendek di bawah lutut berwarna hitam. 4. Bahwa hal tersebut membuat terdakwa Marco mulai berencana untuk mengikuti korban NWA ketika turun dari angkutan umum dan mencari celah untuk melancarkan aksinya. 5. Bahwa ketika korban NWA turun di tempat tujuan di jalan gang kesepian, terdakwa Marco yang merasa situasi serta kondisi cukup aman, kemudian mengambil balok kayu yang berukuran kurang lebih 30 cm dan memukulnya kepada korban NWA sebanyak 2 kali hingga korban pingsan. 6. Bahwa ketika korban NWA pingsan ketika tidak disadarkan dirinya, terdakwa Marco membawa korban ke sebuah rumah kosong yang berada di jauh dari posisi awal mereka. 7. Terdakwa Marco menelanjangi dan memerkosa korban yang dalam kondisi pingsan dan tidak berdaya tersebut. Dan setelah melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut, terdakwa Marco pergi dan meninggalkan korban. 8. Bahwa terdakwa Marco juga membuang balok kayu yang digunakan untuk memukul korban bersama semak yang berada di dekat rumah kosong tersebut untuk menghapus jejak atas apa yang dilakukan dan perbuatannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 dan 286 KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau 12 tahun. Malang, 7 Oktober 2019, Jaksa Penuntut Umum Fares SHMH, Halim SHMH, Fares SHMH, dan Rianda SHMH. Cukup yang mulia. Baik. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya yang mulia, namun kami meminta dijelarin penulisan mata keberatan penuntut umum. Penitera 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Untuk itu. Rabu 17 Oktober 2019 yang mulia. Baik, majelis hakim memberikan waktu selama 7 hari kepada penasihat hukum untuk menyiapkan nota keberatan jaksa penuntut umum. Maka sidang selanjutnya akan dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2019 dalam agenda sidang pembacaan nota keberatan.
jaksa penuntut umum, kami mengingatkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada persidangan tersebut dengan berita terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya, sidang dinyatakan ditutup. Sidang pada hari Rabu 17 Oktober 2019 akan segera dimulai. Sidang lanjutan dengan nomor registrasi perkara 33/2019/2019 Pengadilan Negeri Malang dengan terdakwa Marco Raditya De Rossi alias Marco dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan terdakwa Marco ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Pada terdakwa Marco dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Apakah saudara terdakwa siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baiklah, sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota keberatan oleh penasihat hukum terdakwa. Apakah saudara penuntut umum sudah memeriksa salinan nota keberatan? Sudah Yang Mulia. Baik, silakan penasihat hukum untuk membacakan nota keberatannya. Baik Yang Mulia, permohonan bahwa pemberatan ini kami dari penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutuskan perkara untuk memberi putusan. 1. Menerima keberatan dari penasihat hukum terdakwa untuk sebelumnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur oleh karena melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP Junto buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14 sampai 16. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum 33/LH dari 2019 dari Pengadilan Negeri Malang sebagai dakwaan yang batal hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum agar mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Malang 13 Oktober 2019. Penasihat hukum terdakwa Ahmad SHMH, Dimas SHMH, Ain SHMH, Asti SHMH. Cukup Yang Mulia. Baik, jaksa penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan pendapat atas nota keberatan atau persepsi dari penasihat hukum? Ya Yang Mulia, namun kami meminta waktu 7 hari untuk membuat pendapat atas nota keberatan dari penasihat hukum. Penitera, 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal Rabu 24 Oktober 2019 yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, majelis ingatkan untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan tersebut dengan berita terdakwa tetap ditahan. Dengan demikian, sidang ini dinyatakan ditutup. Sidang pada hari ini Rabu 24 Oktober 2019. Sidang lanjutan dengan nomor registrasi perkara 33/LH/2019 Pengadilan Negeri Malang dengan terdakwa Marco Raditya De Rossi alias Marco dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda sidang hari ini adalah pembacaan pendapat atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum sudah siap dengan pendapatnya? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, tapi sebelumnya izinkan kami membagikan salinan atas pendapat nota keberatan. Baik, silakan. Kejaksaan Negeri Malang untuk keadilan. Pendapat penuntut umum terhadap nota keberatan penasihat hukum terdakwa Marco ke Majelis Hakim yang kami muliakan. Penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami hormati, sesuai dengan acara persidangan yang telah ditetapkan, maka pada kesempatan ini kami jaksa penuntut umum akan memberikan tanggapan kami terhadap nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ahmad SHMH, Dimas SHMH, Ain SHMH, dan Rasti SHMH bahwa tim penasihat hukum terdakwa dan nota keberatannya yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. 1. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan pasal 285 dan pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum telah melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf KUHP khususnya asas lengkap. 3. Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah cacat hukum karena pengisian dakwaan yang dilakukan karena tidak berdasarkan pada berkas perkara 33 dan Kitsus Strip LH garing 2019 garing Pengadilan Negeri Malang. Terhadap kesimpulan nota keberatan penasihat hukum tersebut, jaksa penuntut umum memberikan pendapat sebagai berikut. Pertama, bahwa munculnya pasal 285 dan pasal 286 KUHP memberikan penambahan pasal dalam surat dakwaan menjadi kewenangan dari jaksa penuntut umum selama tidak menyimpang dari penyidik. Yang kedua, bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap isi surat dakwaan. 3. Bahwa dalam persidangan terdakwa menyatakan memahami dan mengerti seluruhnya mengenai isi surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan uraian tersebut, di atas, jaksa penuntut umum dalam perkara atas hukum dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang menyatakan sebagai berikut. Menolak nota keberatan penasihat hukum terhadap terdakwa Marco untuk seluruhnya menyatakan pemeriksaan perkara atas terdakwa Marco dilanjutkan menetapkan biaya dalam perkara ini di dalam surat keputusan Majelis Hakim. Demikian pendapat jaksa penuntut terhadap nota keberatan penasihat hukum terdakwa Marco. Malang 21 Oktober 2019. Hormat kami jaksa penuntut umum Faris SHMH, Farid SHMH, Alif SHMH, Wiyanda SHMH. Cukup yang mulia. Baik, untuk memberikan waktu kepada majelis hakim dalam menyatakan keputusan, maka persidangan akan ditunda 7 hari ke depan. Pada jaksa penuntut umum, majelis ingatkan untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan tersebut dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan pada hari ini, Rabu 30 Oktober 2019. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 33 garing Kitsus Strip LH garing 2019 garing Pengadilan Negeri Malang dengan terdakwa Marco Raditya Rossi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Siap dan sehat yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan setelah seperti yang telah majelis jelaskan di persidangan sebelumnya. Kepada jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum harap diperhatikan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Malang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara perumusan biasa pada tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Marco Raditya Rossi alias Marco, tempat tanggal lahir Jakarta 25 Februari 1997, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Kejujuran, agama Islam, pekerjaan swasta. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan salah sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Marco Raditya Rossi, tempat tanggal lahir Jakarta, umur atau tanggal lahir 22 tahun 25 Februari 1997, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Kejujuran nomor 10 Kota Malang, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Penanganan 1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2019 sampai tanggal 25 September 2019. 2. Perpanjangan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan 2 Oktober 2019. 3. Penuntutan sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Malang. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Akmal SHMH, Dimas SHMH, Raski SHMH, dan Aini SHMH. Penasihat hukum yang berkantor di Fitra atau kantor advokat dan konsultan hukum dengan alamat kantor Jalan Kejujuran nomor 60 sampai nomor 64 Kota Malang. Dan ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2019 yang didaftarkan di kantor Kepanitiaan Pengadilan Negeri Kota Malang nomor register perkara 33 garing Kitsus Strip LH garing 2019 garing Pengadilan Negeri Malang. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara, telah mendengar pembacaan penuntutan umum,
telah mendengar nota keberatan pada saat hukum terdakwa, telah mendengarkan pendapat penuntut umum untuk menimbang bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. 1. Bahwa ia, terdakwa Marco Raditya Diosi pada hari Kamis tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 21.30 WIB atau tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Gang Cinta Jalan Merdeka, Lori, Kota Malang atau setidak-tidaknya pada satu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang secara tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 dan 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau 12 tahun dakwaan tersebut. Terdakwa menyatakan mengerti dan pada saat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Permohonan bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam eksepsi atau keberatan ini, kami dari penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutuskan perkara untuk memberikan putusan dianggap telah dibacakan bahwa tim penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Terhadap kesimpulan eksepsi penasihat hukum tersebut, jaksa penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jaksa penuntut umum dalam perkara atau hukum dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang menetapkan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah eksepsi penasihat hukum terdakwa beralasan atau tidak, menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 156 ayat 1 ditentukan bahwa dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah eksepsi penasihat hukum sesuai dengan pasal 147 maupun 156 atau tidak. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi penasihat hukum terdakwa, ternyata materi eksepsi penasihat hukum terdakwa berkaitan dengan kabulnya surat dakwaan. Menimbang bahwa surat dakwaan pada pokoknya harus memuat uraian peristiwa tindakan pidana yang menentukan waktu dan tempat serta modus tindak pidana tersebut dilakukan. Menimbang bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa undang-undang mengisahkan persoalan-persoalan sosial dalam implementasinya, khususnya mengenai pengertian tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap suatu surat dakwaan. Bahwa mengenai pengertian tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap dari surat dakwaan tersebut disahkan perkara yang jurisprudensi dari ilmu hukum acara pidana domestik maupun pengalaman empiris pada para penegak hukum dalam menilai suatu surat dakwaan tersebut termasuk kategori tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Semuanya diserahkan kepada penilaian subjektif dari penasihat hukum, penuntut umum maupun hakim dan mengenai persoalan tersebut sangat realistis dan insidental sifatnya. Menimbang bahwa untuk menghindari prematurnya penilaian dari redaksional suatu surat dakwaan yang cenderung menimbulkan salah penafsiran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian mengenai tiga komponen yaitu tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap satu surat dakwaan baru dapat dinilai setelah melalui mekanisme pembuktian yang nantinya formulasi akhir akan disimpulkan oleh Majelis Hakim. Sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap kenyataan mengenai fakta persidangan dalam kesimpulan akhir yaitu terbukti atau tidaknya suatu surat dakwaan. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim eksesitas penasihat hukum menyatakan tidak beralasan menurut hukum dan eksesi tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa karena resepsi penasihat hukum terdapat ditolak, maka penulisan pokok perkara harus dilanjutkan. Oleh karenanya saudara penuntut umum diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, sedangkan mengenai biaya perkara akan ditetapkan setelah putusan akhir. Dijatuhkan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara memerintahkan untuk menghadirkan saksi untuk didengarkan keterangan di persidangan, menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2019 oleh Rido sebagai hakim ketua sidang dengan
Nabila sebagai hakim anggota utusan tersebut diucap dalam persidangan yang terbuka untuk umum hari ini juga oleh kami, Ridho sebagai hakim ketua sidang dengan Nabila dan Nadi sebagai hakim anggota dengan dibantu Amanda sebagai panitera dengan dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum yang lain. 24 Oktober 2019. Panitera pengganti Amanda, hakim ketua Ridho, hakim anggota Nabila dan Nadi. Jaksa penuntut umum mengerti dengan putusan serah yang kami bacakan. Mengerti yang mulia. Saudara penasihat hukum mengerti dengan serah yang kami bacakan. Mengerti yang mulia. Saudara terdakwa mengerti dengan putusan serah yang kami bacakan. Mengerti yang mulia. Panitera dimulai dari sekarang tanggal berapa? Rabu 7 November 2019 yang mulia. Maka agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Majelis memutuskan agenda sidang tersebut akan dilangsungkan pada Rabu 7 November 2019 kepada jaksa penuntut umum. Majelis ingatkan untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan tersebut dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup. Sidang pada hari ini Rabu 7 November 2019. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 33/Kitsus-MH/2019 Pengadilan Negeri Malang dengan terdakwa Marco Raditya De Rossi alias Marco dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap? Siap yang mulia. Alat bukti apa yang akan diajukan? Kami akan mengajukan satu alat bukti berupa surat, 3 barang bukti, dan menghadirkan 3 orang saksi. Silakan maju ke depan. Baik yang mulia. Dan silakan penasihat hukum dan terdakwa maju ke depan untuk memeriksa. Jaksa penuntut umum, apakah saudara saksi sudah siap? Siap yang mulia. Sebelum menghadirkan saudara saksi, silakan terdakwa duduk di samping penasihat hukumnya. Silakan. Pada saksi-saksi Amanda, ada Indonesia disilakan memasuki ruang persidangan. Sebelumnya, kepada jaksa penuntut umum, saksi ini adalah saksi apa? Saksi adalah saksi korban yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah Anda mengenal terdakwa Marco? Tidak yang mulia, saya tidak mengenal terdakwa. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, harap maju ke depan untuk memberikan identitas saudari. Sebelum memberikan surat keterangan, saudari akan dinyatakan ditanyakan identitasnya terlebih dahulu. Harap dijawab dengan suara yang jelas. Baik yang mulia. Nama, Nabila Wardana Indonesia. tanggal lahir, 17 Juli 1999. alamat, Jalan Kesaktian nomor 9. agama, Islam. pekerjaan, Sales promotion kebangsaan. Indonesia. Apakah saudari saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat yang mulia. Karena saudara saksi tidak mengenal terdakwa, maka saudari akan diambil sumpahnya terlebih dahulu.
Baik, saudari adalah saksi korban dari kasus ini. Bisakah saudari jelaskan kronologi kejadian pada saat itu? Pada saat itu, saya baru saja pulang dari kantor sebagai salah promosi Anda. Kemudian saya menunggu angkutan umum untuk pulang ke rumah saya di Jalan Kesaktian. Setelah menunggu beberapa saat, ada angkutan umum yang lewat. Memang kondisi angkutan umum itu sudah sepi. Mungkin memang karena sudah larut malam, jadi tidak terlalu banyak penumpang. Hanya saya dan terdakwa saja. Baik, silakan dilanjutkan. Saat di dalam angkot, saya melihat kalau terdakwa terus menatap saya dengan tatapan yang aneh. Hal itu membuat saya risih dan tidak nyaman. Saya sempat menegur terdakwa untuk berhenti menatap saya. Terdakwa pun tidak menatap saya lagi. Setelah sampai di tujuan saya turun dan membayar. Saya berjalan menuju rumah saya. Memang jarak dari depan gang ke rumah saya lumayan jauh. Dan saat saya sedang berjalan, saya merasa ada yang mengikuti saya. Saat di depan rumah kosong, tiba-tiba saya merasa sakit di kepala saya. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa dan tersadar setelah disadarkan oleh ibu-ibu yang lewat. Bagaimana kondisi jalan gang tersebut saat Anda lewat? Cukup sepi, karena memang sudah malam. Apakah jaksa penuntut umum ingin mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi? Baik yang mulia, tadi saudara mengatakan bahwa terdakwa menatap saudari dengan tatapan aneh bagaimana yang dimaksud saudari? Dia terus-terusan menatap tubuh saya sambil cengengesan dan senyum-senyum gitu. Cukup yang mulia. Baik, apakah penasihat hukum ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Pakaian apa yang Anda gunakan pada saat itu? Saya menggunakan pakaian kerja saya. Pakaian kerja Anda seperti apa ya? Rok stan pendek dengan meja putih. Bisa saja memang pakaian Anda yang menyentuh niat pelaku. Keberatan yang mulia dalam surat dakwaan dijelaskan bahwasannya sebelum korban bertemu dengan pelaku mungkin menonton video korban melalui handphone miliknya dan bisa saja hal itu menimbulkan niat jahat pelaku. Di halaman berapa dakwaan itu tercantum? Di halaman ketiga yang mulia di bagian cara terdakwa melakukan pemerkosaan. Baik, keberatan diterima. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan oleh penasihat hukum? Cukup yang mulia. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saudari bisa mengambil kartu identitas saudari dan meninggalkan ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada lagi saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan ini? Ada yang mulia. Ya, silakan dihadirkan. Pada saksi Devi Nazmi, silakan memasuki ruang persidangan. Silakan maju ke depan untuk memperlihatkan identitas saudara. Ya, silakan duduk. Sebelumnya, saya akan menanyakan identitas saudara. Nama saudara? Adalah Hidayat yang mulia. Tempat tanggal lahir? 15 Maret 1976. Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal saudara? Jalan Mambu nomor 45 43 RT 5 RW 2. Baik, agama saudara? Islam. Pekerjaan saudara? Supir angkot. Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Sebelum itu, saksi akan diambil sumpahnya terlebih dahulu. Baik yang mulia. Baik, saudara saksi, silakan diri dan maju ke belakang. Jalankan baik-baik dan ikuti kata-kata saya. Kalau kami saya bersumpah Kalau saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada yang mulia. Ya, silakan. Apakah benar terdakwa dan korban merupakan pengungkap kaki dari saudara saksi? Ya benar, karena itu sudah bertepatan dengan saya juga ingin balik, jadi tersisa mereka berdua. Apakah saudara saksi terlihat ada gerak-gerik yang mencurigakan? Kalau menceritakan saya kurang tahu juga ya,
Tapi saya melihat itu ada sambil menggunakan headset dan memegang HP. Terus dia melihat HP-nya. Terus dia melihat si wanita itu. Terus begitu lihat HP lagi. Terus dia melihat wanita itu lagi. Cukup yang mulia. Apakah saudara penasihat hukum ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Ya, silakan. Apa saudara memang benar melihat dengan jelas bahwa terdakwa berada dalam HP tersebut? Ya, saya melihat dia menghadap saya. Apa saudara mengetahui dengan jelas bahwa terdakwa melakukan tindakan pidana pemerkosaan? Maaf yang mulia, penasihat hukum selalu mengintimidasi saksi. Ya, sama diterima. Untuk saudara penasihat hukum, setidaknya jangan memberikan pertanyaan yang mengintimidasi dari saudara saksi. Ya, yang mulia. Baik saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa saudara melihat terdakwa memperhatikan korban. Dari mana saudara bisa mengetahui bahwa terdakwa memperhatikan korban? Ya, jadi apa itu ya Pak? Kan kayak ada spion di tengah atas. Itu biasanya emang sudah kebiasaan saya melihat penumpang saya. Belakangan biasanya saya beberapa itu saya juga kebetulan melihat itu dan saya kok agak aneh tiba-tiba melihatin kayak gitu, cuma gitu sih. Apakah saksi sudah menaruh curiga dari awal kepada terdakwa saat memasuki amar taksi? Kalau saat masuk enggak sih, soalnya dia cuma naik seperti biasa. Terus buat yang saya curiga itu pas berhenti, saat si cewek berhenti dan saat saya ingin lanjut perjalanan pulang, tiba-tiba si cowok stalking saya juga dengan buru-buru. Jadi dia terlihat kayak tergesa-gesa gitu, namun saya juga agak bingung kenapa dia kok kayak gitu. Apakah saksi sedikit melihat dari terdakwa saat dulunya mengikuti si korban? Tidak, soalnya saya langsung melanjutkan perjalanan. Apakah saudara saksi ada peran tambahan? Tidak. Ya, silakan Anda mengambil waktu identitas Anda dan meninggalkan ruang persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada lagi saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini? Ada yang mulia. Ya, silakan dihadirkan. Pada saksi Nasifah Putri silakan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan maju ke depan dan memperlihatkan identitas saudara saksi. Sebelumnya, silakan menanyakan identitas saudara saksi. Nama saudara, Nadia Putri, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 3 November 1994, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal saudara, dan kesaktian nomor 45 RT 1, agama saudara, Islam, pekerjaan saudara. tidak swasta. Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Sebelum itu, saksi akan diberi sumpah terlebih dahulu. Baik saudara saksi silakan berdiri dan kami bersumpah. Ikuti kata-kata saya. Wallahi saya bersumpah, wallahi saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya, dan tiada lain daripada yang sebenarnya, dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Bagaimana saudara saksi mengetahui keberadaan dari korban? Waktu itu saya pulang dari warung, kemudian di belokan gang, saya bertemu dengan seorang pria memakai dari luar kota, kemudian dia itu seperti tergesa-gesa dan menurut saya sih mencurigakan. Cukup yang mulia. Apakah penasihat hukum ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada yang mulia. Ya, silakan. Bagaimana saksi bisa yakin bahwa klien saya yang berkuasa korban? Ya karena pada malam itu tidak ada pria lain selain pria tersebut. Astagfirullah Bu, jangan seenaknya sendiri nuduh orang. Karena di situ terlihat sepi. Kan bisa saja saya cuma lewat. Untuk saudara terdakwa, nanti saya kasih waktu sendiri untuk menjawab. Silakan saudara saksi, dilanjutkan. Cukup yang mulia. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Apakah ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Baik saudara saksi, apakah saudara saksi menamakan? Tidak. Kemudian setelah saudara saksi menemukan korban, apakah saudara saksi mengantar korban pulang? Tidak, waktu itu perempuan itu cuma meminta ditemani sebentar buat telepon bapaknya. Apakah letak warung saudara saksi dari TKP itu berjauhan? Ya lumayan.
Apakah saudara saksi ada tambahan lagi untuk memberikan keterangan saksi? Ya, silakan maju ke depan untuk mengambil identitas saudara saksi dan meninggalkan persidangan. Kepada saudara terdakwa, silakan duduk di tempat semula. Apakah jaksa penuntut umum ada pertanyaan untuk terdakwa? Ada yang mulia. Ya, silakan. Atas dasar apa saudara melakukan pemerkosaan tersebut? Saya sih yang pertama saya karena waktu di angkot saya menonton video porno. Yang kedua karena wanita tersebut memakai pakaian yang seksi, jadi nafsu saya bukan. Lantas apa motif Anda nonton porno dalam angkot? Data yang mulia, jasa penuntut umum terlalu memberatkan upaya kami. Apakah penasihat hukum ada pertanyaan untuk terdakwa? Tidak ada yang mulia. Apakah jaksa penuntut umum sudah menyiapkan surat tuntutan? Belum yang mulia. Kami minta waktu 7 hari untuk memberikan surat tuntutan umum. Paling 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Rabu 14 November 2019 yang mulia. Majelis memberikan waktu selama 7 hari kepada jaksa penuntut umum untuk menyiapkan surat tuntutan. Maka sidang selanjutnya dilanjutkan pada hari Rabu 14 November 2019. Dan kepada jaksa penuntut umum, majelis mengingatkan untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan tersebut dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup. Sidang pada hari ini Rabu 14 November 2019. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 33/Pengadilan Negeri Malang 2019 dengan terdakwa Marco Raditya Derosi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan terdakwa di ruang sidang dalam keadaan bebas. Pada terdakwa Marco Raditya Derosi, silakan memasuki ruang persidangan. Saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Sehat dan siap yang mulia. Agenda kita hari ini adalah pembacaan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum sudah siap dengan tuntutannya? Siap yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Baik, tapi sebelumnya izinkan kami membagikan salinan dari surat tuntutan ini. Tentu, silakan. Kejaksaan Negeri Malang untuk keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara 33/Pidana/2019/Pengadilan Negeri Malang mendakwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Malang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Marco Raditya Derosi, tanggal lahir Jakarta, umur 22 tahun, tanggal lahir 25 Februari 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan 7 dan nomor 10 Malang, agama Islam, dan swasta, pendidikan terakhir sekolah menengah pertama, nama status penahanan 1, ditahan oleh penyidik polisian Jakarta Malang pada tanggal 18 September 2019 sampai tanggal 25 September 2019. 2. Perpanjangan penahanan oleh penyidik polisian Jakarta Malang pada tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019. 3. Ditahan penuntut umum Kejaksaan Negeri Malang tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Malang. Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Malang nomor 33/Pidana/2019 dari Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Oktober 2019. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tanggal 19 September 2019. Nomor SPG garing 517/6/2019 terdapat di hadapan persidangan dengan rekam sebagai berikut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 285 dan pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kota. Sidang bahwa hasil pemeriksaan perdagangan telah diperoleh fakta sidang baik melalui keterangan saksi, surat keterangan terdakwa dan keterangan bukti sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan analisis fakta yang dianggap telah dibacakan.
Analisis yuridis yang telah dibacakan, kesimpulan dan tuntutan. 1. Kesimpulan bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dapat kami simpulkan bahwa terdapat terdakwa Marco Raditya Deroski telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pasal 285 dan pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemerkosaan. 2. Tuntutan sebelumnya kami sampai tuntutan atas diri terdakwa berkenaan karena kami mengungkapkan hal-hal yang kami perhatikan dilakukan dalam mengajukan tuntutan kami, yaitu hal-hal memberatkan. 1. Terdakwa terbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. 2. Terdakwa secara sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk bersetubuh dengan seorang wanita di luar status perkawinan. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Berdasarkan uraian dimaksud kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan penuntut umum supaya majelis hakim pengadilan negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa Marco Raditya Deroski telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana disebut dalam dakwaan pasal 285 dan pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marco Raditya Deroski dengan pidana penjara 10 tahun. 3. Menyatakan barang bukti berupa HP merek Vivo tipe RIA1 balap kayu berukuran 30 x 7 cm pakaian yang digunakan untuk saat kejadian dan menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 5 miliar. Demikian tuntutan pidana atas nama Marco Raditya Deroski ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Rabu tanggal 14 November 2019. Karena kami jaksa penuntut umum Farid SHMH, Faris SHMH, Halim SHMH, Bianes SHMH. Apakah penasihat hukum akan mengajukan nota pembelaan? Tidak, namun kami meminta waktu 2 hari untuk nota pembelaan. Panitia, 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Rabu 21 November 2019 yang mulia. Setelah mendengarkan pembelaan dari penasihat hukum, maka selanjutnya majelis hakim akan memberikan putusan. Majelis memutus pembacaan keputusan tersebut diagendakan pada hari Rabu tanggal 21 November 2019. Dan kepada jaksa penuntut umum, majelis ingatkan untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan tersebut dengan berita terdakwa tetap ditahan. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup. Sidang pada hari ini Rabu 21 November 2019. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 33/2018/2018 Pengadilan Negeri Malang dengan terdakwa Marco Raditya Deroski dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Penasihat hukum sudah siap dengan nota pembelaannya? Silakan dibacakan. Nota pembelaan dalam perkara pidana nomor 33/PH/2018 dari Pengadilan Negeri Malang atas nama terdakwa Marco Raditya Deroski dianggap telah dibacakan oleh karenanya bersama dengan surat permohonan diri kiranya majelis hakim dapat mempertimbangkan unsur kemanusiaan untuk memberikan keringanan hukuman terhadap diri terdakwa dengan seringan-ringannya. Kami penasihat hukum memohon majelis hakim mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana perbuatan tersebut dan belum pernah dihukum, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya, bisa dijadikan pelajaran terdakwa untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik dari ke depannya. 2. Bahwa terdakwa menjadi tulang punggung dari keluarganya. 3. Bahwa di hadapannya majelis hakim terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukan maupun kesalahan-kesalahan lain yang melanggar hukum. Sekiranya apa yang telah saya sampaikan dapat memandu pertimbangan untuk masa hukuman dari terdakwa. 4. Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga
memperlancar jalan dari proses persidangan ini. Bahwa atas nama selanjutnya kami memohon kepada majelis hakim untuk berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta terungkap. Demikian pledoi ini kami sampaikan dan dibacakan sidang yang mulia pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa limpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Malam 10 November 2019. Hormat kami penasihat hukum Akmal SHMH, Dimas SHMH, Raski SHMH, Aini SHMH. Terima kasih. Cukup yang mulia. Jaksa penuntut umum mengerti terhadap pembelaannya terhadap penasihat hukum. Mengerti yang mulia. Saudara akan mengajukan teknik terhadap pembelaan tersebut. Tidak ada yang mulia. Panitera. Panitera, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Rabu 28 November 2019 yang mulia. Setelah mendengar pembelaan dari pemeriksaan hukum, maka selanjutnya majelis akan memberikan putusan. Majelis memutuskan pembacaan keputusan tersebut diadakan pada hari Rabu, tanggal 28 November 2019. Dan kepada jaksa penuntut umum, majelis ingatkan tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan tersebut dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dengan demikian sidang ditutup. Sidang pada hari ini Rabu 28 November 2019. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 33/2019 dari Pengadilan Negeri Malang dengan terdakwa Marco Raditya Derosi dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Saudara, dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum. Diperhatikan. Putusan nomor register 33/2019 Pengadilan Negeri Malang demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Marco Raditya Derosi, tempat lahir Jakarta, umur 22 tahun, tanggal lahir 25 Februari 1997, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kejujuran nomor 10 Malang. Agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan lahir SMP. Dengan status penahanan dianggap telah dibacakan Akmal SHMH, Dimas SHMH, Raski SHMH, Aini SHMH. Advokat dari kantor pengacara dan konsultan hukum advokat dan penasihat hukum pada kantor Fitra Loving berkantor di Jalan Terusan Die, nomor 6264, Kota Malang. Nomor telepon 0812 71 42 6982. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2019 dan didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang nomor register perkara 33/LH/2019 dari Pengadilan Negeri Malang tersebut telah membacakan keseluruhan berkas perkara nomor 33/LH/2019 Pengadilan Negeri Malang atas diri terdakwa Marco Raditya Derosi berserta lampiran-lampirannya telah mendengar keterangan saksi-saksi terdakwa, telah memperhatikan barang-barang bukti dan segala sesuatu yang di depan persidangan dengan seksama, telah mempelajari requisite lawyer jaksa penuntut umum 33/LH/2019 Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 November 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan, telah mempelajari pembelaan advokat terdakwa pada pokoknya agar majelis hakim menjatuhkan putusan. Dianggap telah dibacakan, telah memperhatikan kepada tanggapan jaksa penuntut umum atas pembelaan apakah terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 kali 2 KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau 12 tahun, menimbang bahwa untuk membuktikannya dakwaan oleh jasa penuntut umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah supaya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ialah telah dibacakan. Menimbang bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa tersebut di atas senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana terjatuh dalam KUHP maupun KUHP, sehingga dalam pemeriksaan atas terdakwa majelis hakim senantiasa
undang-undang, artinya majelis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang yang hanya didasarkan pada satu alat bukti saja. Tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan hukum acara perkara biasa sekurang-kurangnya harus dengan 2 alat yang sah. Oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHP sehingga pada nantinya dapat ditentukan sebagaimana nilai alat bukti tersebut masing-masing sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 sampai dengan pasal 189 KUHP. Memperhatikan pasal pada pasal 285, pasal 339, dan pasal 340 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP mengadili 1. Menyatakan Marco Raditya Dorosi telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 285 dan pasal 286 tentang pemerkosaan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dipidana selama 12 tahun penjara. 3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 5 miliar. Demikianlah putusan dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu 28 November 2019 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ridho SHMH sebagai Hakim Ketua, Nabila SHMH dan Nadine SHMH sebagai Hakim Anggota. Putusan akhir akan dibacakan hari itu juga adalah persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amanda SHMH sebagai panitera dengan dihadiri oleh Faris SHMH, Farid SHMH, Halim SHMH, Biada SHMH sebagai jaksa penuntut umum serta dihadiri pula oleh terdakwa dan penasihat hukumnya Akmal SHMH, Dimas SHMH, Rizky SHMH, Aini SHMH, Malang 28 November 2019. Jaksa penuntut umum mengerti dengan putusan yang kami bacakan? Mengerti yang mulia. Penasihat hukum mengerti dengan putusan yang kami bacakan? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan banding? Tidak yang mulia. Dengan ini, Sidang Pengadilan Negeri Malang memutus perkara dengan nomor register 33/Pitus/2019 Pengadilan Negeri Malang dengan Marco Raditya Dorosi dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang mimbar, hadiri dimohon berdiri.